wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 44 Halmahera Barat, dan yang paling saya banggakan rekan-rekan guru SMP Negeri 44 Halmahera Barat yang mana telah membantu saya dalam segala proses untuk program calon guru penggerak angkatan 11. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana yang memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tak lain dan tak bukan, hari ini saya akan mensosialisasikan terkait dengan modul disiplin positif. Ya, jadi sebelum kita lanjut, saya akan membuat suatu ice breaking. Nanti semua teman-teman mereka sejawat dan nanti diminta untuk berdiri. Jadi contoh gerakannya seperti ini. Jadi 1 ditambah 1 dan contoh 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, semuanya diminta berdiri. Tuh. Oke, gerakan mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, terkait dengan saya lanjut terkait dengan konsep-konsep inti dalam budaya positif. Jadi ada 7 konsep yang ada dalam modul budaya positif atau disiplin positif. Yang pertama, merubah paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi, peserta didik itu kita tidak bisa memaksakan mereka. Jadi kita berpatokan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi contoh, di dalam kelas kita sebagai guru
kita bisa melihat kebutuhan siswa. Contoh, siswa satu kebutuhannya dia menurun di sini, kita tidak bisa memaksa dengan siswa yang lain. Contoh, siswa yang lain di dalam pembelajaran matematika dia masih kurang mampu dalam kali-kali, kita tidak bisa memaksakan dia untuk harus bisa dikali-kali. Jadi kita tidak bisa, jadi kita harus melihat yang mana punya kebutuhan, dia mungkin masih bisa ditambah-tambah. Kita harus dorong dia ke tambah. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk sama antara satu dengan yang lain. Itu kita tidak bisa. Terus miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa kritik dan merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita di sini kan banyak yang anak-anak salah, kita langsung tekan, kamu tidak bisa begitu. Kita menguatkan karakter, tetapi itu kita salah. Dalam teori kontrol kita salah, itu kita sebagai penghukum. Jadi guru sebagai penghukum. Jadi dia tidak tanya dulu, kamu kenapa berbuat itu? Sehingga kamu berbuat seperti itu, kita tidak pernah tanya. Jadi kita hanya berpikir bahwa kita menghukum dia untuk menguatkan karakter dia, padahal kita salah. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak, ini berhak ya. Kita ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan kita punya ilusi bahwa kita ini dewasa, kita seorang guru, kita bisa memaksa siswa kita, ternyata itu kita salah. Kita tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kita merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita guru sebagai teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kalau di dalam dunia memang kebutuhan kita sama, itu menurut kita. Terus kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita contoh, saya harus mengajak dia sama dengan saya suka ini, dia harus suka ini, iya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Jadi kita selalu melihat orang dia itu berbuat salah, dia itu tetap salah. Tidak ada, kita tidak mengatakan dia berbuat ini karena apa, kita tidak pernah tahu. Jadi kita menganggap dia berbuat itu salah sudah. Tidak ada yang lain. Jadi kita cuma berpikir bahwa yang berbuat salah dia tetap salah. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Jadi kita cuma berpikir kita begini dia harus pintar, kita begini dia harus dapat juara. Contoh kayak kita di kelas seperti ini. Kalau dia di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan untuk kita di dalam kelas, ya kita berpikir, oh iya benar, ternyata siswa satu dengan siswa yang lain itu dia kebutuhannya berbeda, dia tidak sama. Terus semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu jelas ya, semua orang kita punya pandangan yang berbeda, dia tidak sama. Terus kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita harus memahami itu. Apalagi untuk peserta didik kita harus memahami dia bahwa dia itu tidak suka yang ini, dia suka yang ini. Jadi kita harus bimbing dia, memahami dia kebutuhan apa yang dia butuhkan itu. Kita guru ini dia butuhkan apa dari kita. Jadi kita tidak bisa memaksa. Terus hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi orang lain tidak berhak untuk mengontrol diri kita.
Itu di teori kontrol kita sebagai guru. Terus disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kodrat serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi kita itu tidak, saya ulangi lagi, kita tidak bisa memaksakan peserta didik. Contohnya kita memberikan dia hadiah. Contoh, saya kasih kamu tugas. Kalau kamu benar 10, berarti saya kasih kamu hadiah. Itu salah. Itu di dalam disiplin positif tidak ada kayak begitu. Jadi itu salah. Terus siswa juga tidak bisa dihukum. Jadi kita membuat salah satu cara bagaimana supaya itu dia tidak menjadi hukuman, tetapi dia menjadi salah satu konsekuensi. Contoh, kita sudah membuat penerapan disiplin positif yang salah satunya adalah keyakinan kelas. Ya, di dalam keyakinan kelas, jika kita sudah menuliskan apa kesepakatan tentang kita dan siswa kita, apa yang mereka atau mereka tidak bertanggung jawab atas hal itu, berarti kita tidak bisa memberi hukuman, tapi lebih ke konsekuensi. Contoh, dia datang tidak tepat waktu, berarti konsekuensinya apa? Itu kalau macam kita langsung menghukum, kamu berdiri di dalam bendera, berarti itu kan salah satu hukuman, berupa konsekuensi. Tetapi kalau kamu tidak diperkenankan untuk belajar hari ini, berarti itu masih konsekuensi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita membimbing mereka di dalam itu, kita tidak bisa memberi hukuman. Jadi dengan adanya disiplin positif di sekolah kita, mungkin saya sebagai pribadi meminta kepada semua rekan-rekan guru, marilah kita sama-sama untuk merubah pola pikir kita yang dulu mungkin kita sebagai penghukum atau pembelajaran kita yang lebih ke zaman dulu yang suka menghukum dan lain sebagainya. Mungkin setelah dari sini kita bisa berpikir yang lebih baik lagi untuk menerapkan disiplin positif ini. Artinya bahwa jangan kita hanya memaparkan di dalam kelas untuk keyakinan-keyakinan kita, tetapi marilah kita sama-sama mewujudkan disiplin positif ini agar supaya siswa kita juga bisa dihargai, mereka juga punya kesempatan untuk berpendapat. Itulah yang saya minta untuk kita semua. Nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama bebas dari suku, bangsa, agama, bahasa, latar belakang. Contoh nilai kebajikan. Profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Terus kebutuhan dasar
psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan keselamatan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Dan yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah kebebasan. Ini nanti kita bisa terapkan di peserta didik kita. Jadi contoh kasih sayang dan rasa diterima. Di dalam kelas, contoh ada siswa yang datang, kita guru belajar kasih pembelajaran di depan, tapi ada salah satu anak yang malas, contoh dia tidur di dalam kelas. Berarti kita bisa melihat kebutuhan apa yang dia butuhkan. Oh mungkin dia butuh ini, dia tidak suka ini karena apa, jadi kita bisa mengontrol dia. Dan kita bisa tanya, oh kamu ini butuh apa? Sebenarnya kamu di rumah ada masalah apa? Jadi datang di sekolah kamu malas belajar. Jadi kita harus tahu siswa ini seperti apa. Jadi jangan hanya lihat kesalahan dia. Oh dia tidak dalam kelas, langsung marah. Kamu tidak bisa kayak begini, kamu tidak bisa kayak begini. Jadi itu tidak bisa. Jadi ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi dari anak-anak kita. Yang itu saja penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Jadi contoh kayak dia malas belajar, berarti kebutuhan apa yang dibutuhkan? Berarti mungkin dia butuh kesenangan. Jadi dia tanya, kamu mau senang apa? Jadi apa yang kamu ingin lakukan? Itu. Terus motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Anak-anak juga butuh imbalan penghargaan dari orang lain, tapi itu salah kalau tidak budaya positif. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi contoh kayak mereka percaya sesuatu itu sudah. Contoh mereka percaya bahwa tadi saya datang terlambat ke sekolah, saya akan dapat buku. Berarti nilai itu yang mereka percaya. Tetapi malah kita berubah nilai-nilai yang mereka yakini. Terus konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi contoh-contoh itu mungkin kita gagal. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama konsekuensi, penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu memonitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Terus restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Lima posisi kontrol restitusi, yaitu kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Jadi kita ada di 5 posisi itu. Jadi tinggal pilih yang mana yang kita mau pakai. Kalau penghukum, berarti kita sebagai penghukum, anak-anak salah langsung kita hukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu contohnya kayak si Adi membuat kesalahan, kita langsung bilang
kayak begitu. Abi tak sayang ibu di dalam kelas mengajar sampai sholat, tapi Abi tak dengar. Itu Abi tak sayang ibu, berarti itu kita sebagai pemerasa bersalah. Terus kalau kita sebagai teman, berarti kita bisa rangkul, kita bisa tanya, kenapa sampai kamu kayak begitu? Mengapa sehingga kamu tidak belajar di dalam kelas? Kenapa kamu bermain di dalam kelas? Berarti itu kita sebagai teman. Terus pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, contohnya di dalam kelas, kita hanya lihat saja. Mau anak-anak mau bermain kah, mau apakah kita cuma pantau saja. Iya. Terus kita sebagai manajer. Ada yang tahu sebagai manajer bagaimana? Guru sebagai manajer. Iya. Tanya siapa? Membimbing, menuntun, itu kita sebagai manajer. Terus penghukum di sini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, berarti penghukum. Pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Tes. Tidak apa-apa kamu sekolah. Penguat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Terus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan perbaiki kesalahan itu? Ya, yang terakhir adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini contoh-contohnya. Kegiatan membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan dan menetapkan keyakinan di kelas. Terus bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia tidak ke peraturan, dia lebih ke keyakinan. Terus sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan terlalu banyak, sedikit saja yang penting mudah diingat. Terus berupa pertanyaan universal. Dapat diterapkan di dalam kelas. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi contoh kalau kita sudah buat, kita meninjau apakah siswa ini sudah melakukannya atau tidak. Jadi jangan hanya terpampang di dalam kelas, tetapi kita tidak pernah mengontrol. Jadi asal-asal saja kita buat keyakinan kelas, tetapi kita tidak meninjau kembali apakah mereka itu patuh tidak terhadap apa yang kita sudah buat bersama. Terus dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu harus positif. Dia tidak bisa contoh di dalam kelas seluruh siswa tidak bisa buang sampah sembarangan. Itu kan kata-katanya tidak positif. Jadi kita ganti dengan jagalah kebersihan kelas. Contohnya di dalam kelas tidak diwajibkan untuk berkelahi atau tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Kita ganti dengan kata-kata yang positif. Jagalah atau rasa hormat antar saling menghargai sesama teman, dan sebagainya. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua siswa harus berpartisipasi. Jangan hanya guru yang buat sendiri, tetapi menanyakan kepada siswa apa yang akan mereka tuliskan untuk keyakinan kelas dan kita sepakati bersama. Ya, mungkin sekian dari saya terkait dengan konsep-konsep inti dalam